Bayangkan seorang gadis OB sederhana, berseragam biru lusuh, hanya dianggap remeh oleh semua orang di kantor. Namun, suatu hari, jutawan pemilik perusahaan itu mendengar gadis OB ini berbicara fasih dalam bahasa Jerman di sudut ruangan. Semua langsung terdiam, ternganga, dan syok bukan main. Apa rahasia besar yang ia sembunyikan? Jangan lupa tekan tombol like agar kisah penuh hikmah ini bisa menyebar lebih luas. Semoga Allah membalas kebaikan hati kita semua. Langkah kaki Nadia terdengar lirih di koridor kantor yang mengkilap. Seragam OB berwarna birunya tampak sudah agak pudar. Sepatu hitamnya mulai retak di sisi, dan tangannya membawa ember kecil berisi lap, pembersih, dan botol semprot. Di tangannya yang lain, ada buku lusuh bersampul coklat yang tak pernah ia tinggalkan. Tak seorang pun peduli buku itu berbahasa apa. Bagi mereka, Nadia hanya OB. OB, pellah yang bersih. Jangan sampai lantai ini kotor pas bos datang. Hardik seorang staf marketing sambil melewati Nadia tanpa menatap wajahnya. Nadia hanya menunduk, tersenyum kecil, dan menjawab, "Iya, Mbak. Maaf." Suaranya lembut, tidak menantang. Tapi di balik ketundukannya, ada jiwa yang menyimpan badai luka dan pengkhianatan yang selama ini ia simpan sendiri. Setiap pagi, sebelum jam kerja dimulai, Nadia selalu datang lebih awal. Ia menyapu halaman, mengepel lobi, hingga membersihkan ruang rapat paling mewah yang biasanya hanya digunakan oleh direksi. Sesudahnya, ia duduk di salah satu bangku dekat pantry, membuka buku lusuhnya itu, dan membaca dalam diam. Tak jarang ia membisikkan kalimat-kalimat dalam bahasa asing. Tapi tak seorang pun peduli. Siapa yang mau mendengar OB bicara sendiri? Di mata para karyawan, Nadia bukan siapa-siapa. Ia bukan lulusan luar negeri, bukan pegawai tetap, bukan pula orang yang layak dihormati. Ia hanya gadis miskin, OB yang dianggap hanya bisa mengepel dan menyapu. Bahkan para office boy lainnya pun kadang menjauh karena tak ingin ikut diremehkan ketika dekat dengannya. Namun Nadia tetap datang setiap hari. Tak pernah terlambat, tak pernah membantah, dan selalu menyelesaikan semua tugasnya tanpa celah. "OB zaman sekarang bisa baca buku juga, ya?" ujar seorang staf keuangan sambil tertawa sinis, menunjuk buku di tangan Nadia. Jangan-jangan isinya cuma resep bersihin lantai, ya?" Tawa pecah, tapi Nadia tidak menjawab. Hatinya pedih, tapi lidahnya tertahan. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Allah, kuatkan aku. Aku nggak ingin benci mereka. Aku cuma ingin kerja yang halal, bantu bapak di rumah. Aku nggak minta dihormati. Aku cuma ingin tenang." Kadang, saat sendiri di musola kecil kantor, Nadia menangis. Ia duduk lama setelah sholat duha, menyeka air matanya diam-diam, berdoa agar semua kesabaran yang ia jalani selama ini tidak sia-sia. Ia rindu ayahnya yang sudah tua dan sakit-sakitan di kampung. Setiap akhir bulan, hampir seluruh gajinya dikirim ke kampung. Untuk beli obat, untuk bayar listrik, untuk bantu adiknya sekolah. Sementara dirinya sendiri nyaris tak pernah membeli apa-apa. Baju yang ia pakai adalah pemberian bekas. Makan pun sering hanya nasi dan garam. Satu-satunya kebahagiaan yang ia miliki hanyalah buku-buku tua yang dulu diwariskan ayahnya. Buku-buku bahasa, novel klasik, dan beberapa kamus bahasa asing. Di kampung, ayah Nadia dulunya adalah guru bahasa, sampai akhirnya diberhentikan karena politik kantor dan difitnah oleh orang yang ia anggap sahabat. Sejak saat itu, kehidupan keluarga Nadia terjun bebas. Tapi Nadia tidak pernah menyalahkan hidup. Ia meyakini semua ada waktunya. Allah pasti nggak tidur, begitu ucapnya dalam hati. Tiap kali ia disudutkan oleh hinaan dan tawa kasar para karyawan kantor. Hari itu, di lobi yang sepi, Nadia duduk sebentar setelah membersihkan kaca. Ia membuka bukunya, dan mulai membaca sebuah paragraf panjang dalam bahasa Jerman. Suaranya pelan, nyaris seperti gumaman. Ia tidak tahu bahwa dari kejauhan, seseorang melihat dan mendengar. Nadia tidak menyadari,
Saat bibirnya melantunkan kalimat-kalimat bahasa Jerman yang ia hafal sejak kecil, seseorang sedang berdiri tak jauh darinya. Dari balik kaca ruangan yang dibingkai logam hitam, mata seorang pria memperhatikannya lekat-lekat. Wajahnya tampak tegas, dengan garis halus usia di pelipis. Namun sorot matanya tajam penuh pertanyaan. Dialah Tuan Adrian, pemilik perusahaan yang dikenal keras dan tak banyak bicara. Pria yang selalu disambut dengan ketakutan oleh para manajer, tapi justru sedang berdiri diam, terpaku mendengar suara lirih seorang OB. Ia tidak paham seluruh makna kalimat yang diucapkan Nadia, tapi aksennya jelas. Intonasinya tidak dibuat-buat. Dan lebih dari itu, ada ketenangan dalam cara Nadia membaca yang membuat jantung Adrian berdegup tak biasa. Seolah ia baru saja melihat sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini, ketidakmasukakalan. Seorang gadis muda, mengenakan seragam pudar, bicara seperti akademisi. Nadia pun menutup bukunya perlahan dan kembali berdiri, merapikan lap dan botol semprotnya. Ia merasa waktu istirahatnya cukup dan harus menyelesaikan tugasnya mengepel lantai ruang meeting. Tanpa tahu, langkah-langkah kecilnya kini diikuti oleh sorot mata yang belum pernah menaruh perhatian padanya sebelumnya. Tuan Adrian tidak berkata apa-apa hari itu. Ia hanya melanjutkan langkahnya, masuk ke ruangannya dan memerintahkan sekretarisnya untuk menjadwal ulang semua rapat. Hatinya entah kenapa merasa terusik. Bukan karena marah, bukan karena kecewa, tapi ada pertanyaan yang bergema di benaknya. Siapa sebenarnya gadis itu? Sementara itu di pantry, para pegawai kembali bergosip. Lo denger nggak? Si Nadia itu katanya bisa bahasa Jerman. Bisik seorang perempuan berbaju merah kepada temannya yang sedang menyeruput kopi. Yang ditanya langsung tertawa miring. Yaelah, paling juga hafalan dari Google Translate. OB kayak gitu mana sempat sekolah luar negeri? Ya, mana tahu. Tapi katanya Pak Adrian tadi sempat lihat dia ngomong. Timpal satu lagi. Kali ini suaranya lebih pelan karena takut didengar. Aku MAH tetap yakin. OB ya OB. Coba aja lihat gayanya. Kalem, direm, sok suci. Paling juga ada maunya. Ucapan-ucapan sinis itu mengalir deras. Namun Nadia tetap diam. Ia hanya melewati mereka dengan kepala sedikit menunduk. Senyumnya datar. Tapi jauh di dalam hatinya, luka itu menganga. Setiap kali ia dipandang rendah, ada bagian kecil dari dirinya yang ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia bukan sekadar pel dan ember. Tapi ia tahu, dunia tidak memberi tempat untuk pembelaan dari orang yang dianggap tak punya nilai. Malamnya, saat semua sudah pulang, Nadia masih ada di kantor. Ia membersihkan sisa-sisa rapat, mengangkat gelas kotor dari meja direktur, dan merapikan kursi satu persatu. Saat hendak keluar, langkahnya terhenti di depan rak buku besar di luar ruang Tuan Adrian. Di sana, ia melihat satu buku tebal berjudul dalam bahasa Jerman, judul yang akrab di benaknya. Ia pernah membacanya, bahkan hafal isi bab pertamanya. Tangan Nadia terulur, menyentuh sampulnya perlahan. Tapi sebelum sempat ia membuka halaman pertama, suara dalam tiba-tiba membuat tubuhnya tersentak. Kamu bisa baca itu? Nadia berbalik cepat. Di sana, berdiri Tuan Adrian dengan tangan di saku celananya. Wajahnya datar namun matanya menusuk. Maaf, Pak. Saya hanya iseng lihat, jawab Nadia terbata. Suaranya pelan, tidak berani menatap langsung. Adrian mendekat 2 langkah. Aku tadi dengar kamu bicara bahasa Jerman. Kamu belajar di mana? Pertanyaan itu mengguncang hati Nadia. Ia ingin menjawab jujur, tapi rasa takut lebih dulu mencengkeram. Ia takut disangka sok pintar, takut dianggap melewati batas sebagai OB. Maka ia hanya menunduk, menggigit bibir bawahnya. Saya cuma baca-baca dari buku warisan ayah. Pak, dulu beliau pernah ngajar bahasa, sebelum jatuh sakit. Adrian tidak langsung menjawab. Ia menatap Nadia lebih dalam, seolah berusaha membaca pikirannya. Tapi Nadia hanya menunduk, memeluk buku yang ia bawa sejak pagi. Ayahmu guru bahasa Jerman? Tanya Adrian lagi. Kali ini nadanya sedikit lebih lunak. Nadia mengangguk pelan. Dulu, iya, Pak. Tapi sekarang sudah tidak bisa bekerja lagi.
Saya kerja di sini buat bantu biaya berobat beliau. Hening. Tidak ada suara selain jam dinding berdetik. Adrian masih menatap, dan Nadia masih menunduk. Lalu, pria itu menghela napas panjang dan berbalik pergi tanpa berkata lagi. Begitu langkah itu menghilang, Nadia mendongak sedikit. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena marah, melainkan karena tubuhnya bergetar menahan semua tekanan selama ini. Ia merasa seperti terlanjur mengungkapkan terlalu banyak. Dan kini, hatinya penuh kekhawatiran. Apakah tadi salah? Apakah ia akan dimarahi? Atau justru dipecat? Di lorong yang sepi itu, Nadia bersandar di tembok. Bibirnya bergetar saat ia berdoa dalam hati. Allah, aku nggak mau cari pujian. Aku cuma ingin bantu keluarga. Jangan biarkan semuanya jadi tambah sulit. Detik itu juga, ia tidak tahu bahwa untuk pertama kalinya, seorang pria berkuasa mulai menyimpan pertanyaan tentang siapa dia sebenarnya. Dan pertanyaan itu akan segera mengguncang seluruh perusahaan. Malam sudah larut, tetapi ruangan Tuan Adrian belum juga gelap. Lampu gantung kristal di atas meja kerjanya masih menyala, memantulkan cahaya kuning keemasan ke segala sudut. Satu demi satu karyawan sudah pulang sejak tadi, menyisakan kesunyian yang menyesakkan. Tapi bagi Adrian, malam itu berbeda. Ada satu nama yang berputar-putar di kepalanya sejak ia pulang dari lobi. Nadia Rahmadani. Tangannya menyusuri kembali daftar pegawai outsourcing yang tadi sempat ia buka. Begitu matanya menemukan nama itu lagi, dadanya terasa menegang. Rahmadani, gumamnya pelan, seolah nama itu mengandung beban yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Ada sesuatu yang mengusik, bukan sekadar karena gadis itu bisa bahasa Jerman, tapi karena nama belakangnya begitu akrab di telinga. Terlalu akrab. Adrian bangkit dari kursinya, berjalan menuju lemari arsip kayu tua di pojok ruangan. Ia membuka laci paling bawah, yang sudah lama tidak disentuh. Dari situ, ia menarik satu map besar berwarna abu-abu kusam bertuliskan, Korespondensi Pribadi, Eropa. Map itu berisi surat-surat lama yang ia simpan saat masih ikut ayahnya dinas ke luar negeri puluhan tahun lalu. Salah satu surat berada di bagian paling bawah, bertuliskan tangan, untuk Adrian dari Rahmadani. Degup jantungnya tiba-tiba berdentum lebih keras. Ia membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan di atas kertas yang mulai menguning membuat pikirannya melayang jauh ke masa silam. Dalam surat itu, tertulis kisah seorang pria bernama Pak Rahmadani, sahabat ayahnya saat mereka sama-sama mengajar di universitas di Jerman dulu. Ayah Adrian sering menyebutnya, sahabat yang paling jujur, yang paling setia. Dari surat itu pula, Adrian kembali mengingat satu momen di masa kecilnya, saat ia diajak ayahnya ke sebuah rumah sederhana di Hamburg. Seorang pria berjanggut rapi menyambut mereka ramah, mengenakan sweater abu-abu dan berkacamata. Di samping pria itu ada seorang gadis kecil, duduk diam sambil membaca buku tebal di pangkuannya. Gadis itu tidak salah lagi. Mata itu, sorot itu, tenang dan dalam, itu Nadia. Adrian memejamkan mata. Allah, masa ia ini orang yang sama? Bisiknya. Tapi hatinya tahu, dunia ini terlalu sempit untuk menyatukan dua nama dan dua wajah yang begitu mirip bila itu sekadar kebetulan. Ia bersandar di kursinya. Perasaannya mulai kacau. Jika benar Nadia adalah anak dari Pak Rahmadani, maka ada sejarah besar yang belum sempat selesai di antara mereka. Dulu, setelah kembali ke Indonesia, ayah Adrian pernah menyampaikan bahwa Pak Rahmadani difitnah oleh rekan-rekannya dan kehilangan posisinya secara tidak adil. Ia bahkan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, lalu menghilang dari dunia akademik. Tak lama setelah itu, kabar tentang istri Pak Rahmadani meninggal menyusul, membuat nama itu perlahan lenyap dari percakapan manapun. Adrian menatap kaca jendela besar di ruangannya, melihat pantulan samar wajahnya sendiri. Kenapa dia jadi OB? Kenapa hidupnya seperti ini sekarang? Pertanyaan itu membuat hatinya seperti ditampar. Ia ingat ayahnya pernah berkata, kalau suatu hari kau bertemu anak dari Rahmadani, tolong bantu dia seperti aku dibantu olehnya di masa muda. Sementara itu, di lantai bawah, Nadia tengah merapikan ruang cleaning service,
menggulung kabel vakum dan memastikan semua peralatan steril. Tak tahu bahwa di lantai atas, orang paling berkuasa di kantor itu sedang gelisah karena satu nama, namanya. Nadia berjalan pelan keluar gedung, menyusuri trotoar gelap sambil memeluk jaket lusuhnya. Jakarta malam itu dingin, dan jalanan tampak sepi. Ia naik angkot terakhir, duduk di pojok belakang sambil memejamkan mata. Tapi pikirannya penuh. Kata-kata Tuan Adrian tadi siang terus terulang di benaknya. Kamu bisa baca itu. Kalimat sederhana, tapi nadanya berbeda. Tidak seperti orang yang merendahkan, tapi seperti orang yang ingin tahu. Apa itu artinya baik? Atau malah awal dari masalah? Sesampainya di kontrakan sempit, Nadia langsung disambut tumpukan cucian dan suara batuk dari bilik sebelah. Itu suara Pak Arifin, ayah Nadia. Pria renta yang tubuhnya makin kurus dan wajahnya makin pucat. Nadia menyiapkan air hangat, menyalakan kipas pelan, lalu duduk di samping ranjang kayu tua itu. Ia menggenggam tangan ayahnya pelan. Pak, hari ini aku ngomong bahasa Jerman lagi. Tapi kayaknya ada orang yang dengar. Bisiknya pelan. Pak Arifin membuka mata perlahan, suaranya serak. Kalau memang saatnya, nak, gak usah ditutup-tutupi lagi. Kebenaran itu kayak matahari. Lama-lama sinarnya akan muncul sendiri. Nadia menggigit bibir, menahan tangis yang hampir jatuh. Tapi aku takut, Pak. Takut mereka bilang aku pura-pura. Takut mereka pikir aku sombong. Pak Arifin mengangkat tangan lemahnya dan menyentuh kepala putrinya. Kamu bukan OB di mata Allah. Kamu anak yang sabar. Dan sabar itu tidak pernah sia-sia. Nadia menunduk, mencium tangan ayahnya, dan malam itu ia menangis dalam diam. Ia tak tahu bahwa esok pagi, tatapan mata orang-orang akan mulai berubah. Termasuk tatapan dari seseorang yang dulu hanya melihatnya sebagai bayangan, tapi kini mulai melihatnya sebagai teka-teki yang harus dipecahkan. Pagi itu, udara di dalam gedung terasa berbeda. Bukan karena suhu AC yang lebih dingin dari biasanya, tapi karena ada sesuatu yang belum bisa dijelaskan, sesuatu yang terasa menggantung di antara dinding kaca dan lantai marmer itu. Di lantai 3, para manajer sibuk mempersiapkan ruangan rapat untuk tamu penting dari Jerman yang akan datang hari itu. Kertas agenda dicetak ulang, botol air disusun rapi, dan daftar nama peserta dipastikan sesuai prosedur. Namun diam-diam, sorotan mata karyawan justru tertuju pada satu sosok. Seseorang yang biasanya tak pernah diperhatikan, Nadia. Hari itu Nadia masuk lebih awal dari biasanya. Ia membersihkan ruang rapat besar yang akan digunakan untuk acara siang nanti. Gerakannya cepat dan efisien, tapi wajahnya tampak sedikit cemas. Semalam, setelah percakapan tak terduga dengan Tuan Adrian dan nasihat lembut dari sang ayah, pikirannya masih belum tenang. Ia mencoba bersikap biasa saja, tapi hati kecilnya tahu, ada sesuatu yang akan berubah. Sementara itu, di ruangannya, Tuan Adrian berdiri di depan jendela besar, memandangi jalanan Jakarta yang mulai padat. Jasnya sudah rapi, dasinya tertata sempurna, tapi pikirannya berantakan. Pagi-pagi sekali, ia sudah memerintahkan agar dirinya yang langsung menyambut tamu dari Jerman. Tidak seperti biasanya. Kali ini, ia ingin melihat sendiri bagaimana pertemuan itu berjalan. Bukan karena bisnis, melainkan karena rasa penasaran terhadap Nadia yang belum juga reda. Sekitar pukul 10, rombongan tamu dari Jerman tiba. Ada 3 orang, seorang pria parubaya, seorang perempuan berambut pirang, dan seorang penerjemah lokal. Mereka disambut ramah, diarahkan ke ruang rapat, dan diberi suguhan. Para manajer mulai memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, dengan sesekali melirik teks contekan. Suasana terasa kaku, formal, dan penuh tekanan. Nadia, yang bertugas membersihkan sisa minuman dari pojok ruangan, berusaha sehalus mungkin tidak menarik perhatian. Tapi entah kenapa, saat tamu Jerman itu mulai berbicara, ia merasa ingin mengoreksi terjemahan yang keliru dari sang penerjemah. Beberapa istilah teknis diterjemahkan dengan makna yang bergeser, dan Nadia tahu betul artinya. Ia menunduk, menggenggam erat lap di tangannya, mencoba menahan diri. Namun takdir punya cara sendiri. Salah satu tamu,
Profesor Dietrich tiba-tiba berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah Nadia. Wajahnya tampak penasaran. Ia menatap buku yang ada di saku samping tas Nadia, yang tampak menyembul sedikit dari balik kain seragam. "Buch auf Deutsch?" tanyanya pelan sambil menunjuk. Nadia kaget. Ia tidak menyangka akan ditanya langsung. Tapi tanpa sadar, lidahnya menjawab refleks. "Ja, das ist ein altes Buch meines Vaters. Ich lese es oft, wenn ich Freizeit habe." Ya, itu buku lama milik ayah saya. Saya sering membacanya kalau sedang ada waktu luang. Ruangan itu mendadak hening. Semua kepala menoleh. Para manajer melongo. Sang penerjemah terpaku. Bahkan Tuan Adrian yang berdiri di ujung meja mendadak menegang. Profesor Dietrich tersenyum lebar. "Den Akzent, ist sehr gut. Wo hast du Deutsch gelernt?" "Aksenmu sangat bagus. Di mana kamu belajar bahasa Jerman?" Nadia menelan ludah. Ia merasa dadanya mulai sesak. Seolah ada dua dunia yang bertabrakan di depan matanya. Dunia kecilnya sebagai OB, dan dunia masa lalu yang ia simpan dalam-dalam bersama ayahnya. "Von meinem Vater. War früher ein Lehrer in Hamburg." Dari ayah saya, dulu beliau guru di Hamburg. Tuan Adrian tersentak. Kata Hamburg terasa seperti pintu masa lalu yang dibuka paksa. Ia segera berjalan ke arah Nadia, menghentikan percakapan itu secara halus dengan senyuman kepada Profesor Dietrich. Tapi matanya tertuju hanya pada satu orang. "Nadia, Nadia, kamu bisa bantu saya sebentar di luar?" Nadia mengangguk pelan, menunduk, lalu mengikuti langkah Tuan Adrian keluar ruangan. Sementara di dalam, ruangan yang tadinya penuh dengan bahasa asing kini berubah jadi ruang bisik-bisik. Para karyawan mulai memperbincangkan apa yang barusan terjadi. Di lorong, Tuan Adrian berhenti dan menatap Nadia tajam. Tapi bukan dengan marah. Lebih kepada tak percaya. Kamu memang bisa bahasa Jerman?" Nadia menjawab pelan. "Iya, Pak. Saya belajar dari kecil. Ayah saya dulu mengajar di sana." "Hamburg?" Nadia mengangguk. "Rahmadani?" "Iya, Pak." Adrian terdiam. Ia merasa napasnya berat. Semua teka-teki perlahan mulai menyatu. Dan kini, di depannya, berdiri anak dari pria yang dulu pernah menyelamatkan hidup ayahnya, dan mungkin juga dirinya sendiri. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Nadia sudah bicara lebih dulu. Suaranya gemetar. Matanya mulai basah. "Maaf, Pak. Saya nggak pernah bermaksud menyembunyikan apapun. Saya cuma nggak mau orang mengira saya pamer. Saya hanya OB di sini. Saya hanya cari nafkah buat ayah saya yang sakit. Saya nggak lebih dari itu." Tuan Adrian merasa tenggorokannya tercekat. Kata-kata Nadia menyentuh bagian dalam hatinya yang sudah lama beku. Di balik seragam lusuh itu, ternyata tersimpan harga diri yang jauh lebih tinggi dari semua jabatan di perusahaan. Ia menarik napas dalam-dalam. "Kamu bukan cuma OB, Nadia. Kamu sesuatu yang jauh lebih dari itu." Di balik pintu rapat yang belum sepenuhnya tertutup, sepasang mata menyaksikan percakapan singkat penuh emosi antara Nadia dan Tuan Adrian. Mata itu milik seseorang yang selama ini merasa paling berhak mendapat perhatian dan kepercayaan dari pemilik perusahaan. Yasmin, kepala bagian administrasi. Yasmin berdiri membeku di ambang pintu. Sejak awal ia memang tidak menyukai Nadia. Bukan karena Nadia berbuat salah, tapi karena Nadia terlalu berbeda. Terlalu pendiam. Terlalu tenang. Terlalu bersinar. Tanpa perlu bicara banyak. Dan kini, setelah mendengar percakapan yang tak seharusnya ia dengar, hatinya langsung terbakar cemburu. Seorang OB bisa bicara bahasa Jerman, pikir Yasmin. Dan sekarang bos malah memperlakukannya seperti aset penting? Ini nggak masuk akal. Ia segera kembali ke mejanya, duduk dengan wajah yang berpura-pura tenang, tapi tangannya mulai bergerak cepat di keyboard. Ia membuka email, membuat catatan, dan merangkai sesuatu yang akan terlihat formal, namun sejatinya mengandung racun. Sementara itu, Nadia masih berdiri di lorong. Setelah Adrian pergi,
Ia butuh waktu untuk menenangkan dirinya. Detik-detik barusan terasa seperti mimpi. Mengobrol dalam bahasa Jerman dengan profesor asing, menjadi pusat perhatian seluruh ruangan, lalu ditarik keluar oleh sang direktur sendiri. Tapi bukan kegembiraan yang memenuhi hatinya. Yang ada justru rasa takut. Takut bahwa dirinya telah menyalahi batas. Takut bahwa ia terlalu mencolok. Takut kalau semua ini akan berbalik menyakitinya. Ia tak ingin jadi bahan gosip. Ia tak pernah minta diperhatikan. Ia hanya ingin bekerja, membantu ayah, dan hidup tenang. Dan ketakutan itu ternyata benar datang. Beberapa jam setelah kejadian itu, Nadia dipanggil ke ruang HR. Di sana sudah ada Yasmin yang duduk dengan tangan bersilang dan tatapan tajam. Kepala HR hanya membaca sebuah laporan yang singkat tapi menyakitkan. Terkait laporan dari beberapa rekan kerja, telah ditemukan bahwa saudari Nadia mengganggu jalannya pertemuan resmi dengan tamu internasional tanpa wewenang, dan secara tidak langsung mengambil alih peran staf penerjemah tanpa izin. Tindakan ini dianggap tidak sesuai posisi dan melanggar etika kerja. Nadia menahan napas. Tubuhnya gemetar. Saya tidak berniat mengambil alih peran siapapun. Saya hanya menjawab karena ditanya langsung oleh tamunya. Pak. Yasmin tersenyum dingin. Itu bukan urusanmu. Tugasmu adalah mengepel lantai, bukan membuka diskusi bahasa asing. Kalau semua OB bertingkah seperti kamu, kantor ini bisa kacau. Kepala HR memandangi Nadia. Ragu. Ini hanya peringatan pertama. Tapi kalau ada laporan lagi, maaf, kami harus ambil tindakan tegas. Nadia keluar dari ruangan itu dengan langkah lunglai. Dadanya sesak. Matanya panas. Ia merasa dilucuti dari harga dirinya. Apa salahnya menjawab pertanyaan dengan sopan? Apa salahnya bisa bahasa asing? Tapi ternyata, di dunia ini, kadang menjadi lebih dari yang orang harapkan, justru dianggap mengganggu tatanan. Ia duduk di kursi pantry, sendirian. Tak ada yang menyapa. Beberapa karyawan malah membisikkan hal-hal yang menyakitkan di belakangnya. Pantesannya, OB itu sering bawa-bawa buku. Ternyata sok bisa bahasa asing. Ih, cari muka banget sih. Emang kalau miskin, tetap aja OB. Mau pinter juga percuma. Nadia menggenggam erat buku di pangkuannya. Ia menahan air mata. Tapi dadanya sesak. Ia ingin teriak, ingin menjelaskan. Tapi siapa yang mau mendengar? Ia kembali menunduk, mengusap wajahnya pelan, dan berbisik lirih ke dalam hati. Allah, kalau memang engkau tak izinkan aku bicara, biarlah diamku menjadi kekuatanku. Tapi kalau diamku ini membuatku diinjak-injak, tunjukkanlah jalan keluar yang baik. Aku lelah, Allah. Sementara di lantai atas, Adrian membaca laporan peringatan itu dengan dahi berkerut. Ia tahu betul siapa yang menulis laporan itu, dan niat apa yang tersembunyi di balik kata-katanya. Tapi ia tidak bisa sembarangan turun tangan. Ia butuh waktu, butuh bukti, dan yang terpenting, ia butuh memahami siapa Nadia sepenuhnya sebelum mengambil tindakan besar. Ia berdiri di balik jendela ruangannya, menatap halaman kantor yang kini mulai sepi. Ia melihat sosok Nadia dari kejauhan, sedang menatap pot tanaman kecil di pinggir lobi. Masih dengan seragam lusuh, masih dengan tatapan tunduk. Tapi bagi Adrian, gadis itu bukan lagi sekadar OB. Dia adalah teka-teki dari masa lalu, dan mungkin bagian dari masa depan yang tak pernah ia duga. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi lebih berat dari sebelumnya. Nadia berjalan di antara lorong-lorong kantor bukan lagi sebagai OB biasa yang tak dipedulikan, tapi sebagai bahan omongan yang ditatap sinis, dibicarakan diam-diam, bahkan ditertawakan secara terang-terangan. Tatapan yang dulu kosong, kini berubah jadi menusuk, mencibir, dan menilai. Seolah-olah seluruh kantor sedang menunggu kapan gadis OB itu akan jatuh tersungkur. Dan Yasmin, perempuan itu tak berhenti di surat peringatan. Ia tahu Nadia bukan musuh yang mudah dirobohkan hanya dengan satu surat. Maka ia menyiapkan langkah selanjutnya, lebih licik, lebih kejam. Suatu pagi, saat suasana kantor masih sepi,
Yasmin dengan cermat menyelipkan selembar foto ke dalam map laporan keuangan yang akan diserahkan ke tim HR. Foto itu memperlihatkan Nadia sedang berdiri cukup dekat dengan salah satu manajer muda, Pak Ardi, di area parkiran belakang gedung. Sudut pengambilannya menyiratkan keintiman. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Nadia sedang membantu Ardi mengangkat kotak dokumen yang jatuh dari bagasi mobil. Tak cukup dengan foto, Yasmin juga menyertakan surat laporan anonim yang mengatakan bahwa OB perempuan terlihat beberapa kali terlalu dekat dengan staf pria, dan diduga memiliki hubungan tidak profesional yang bisa mencoreng nama baik perusahaan. Surat itu sampai di meja HR di hari yang sama saat Nadia sedang sibuk membersihkan ruang tangga darurat. Tidak ada yang tahu apa yang sedang disusun di atas sana. Tidak ada yang memberi tanda bahwa badai sedang datang ke arahnya. Siang harinya, Nadia kembali dipanggil. Kali ini, suasana ruang HR jauh lebih tegang. Kepala HR menatapnya dengan dingin, dan ada satu orang tambahan yang duduk di sudut ruangan, perwakilan dari tim hukum internal. Nadia, ucap kepala HR tanpa basa-basi, kami menerima laporan dari beberapa pihak tentang dugaan pelanggaran etika kerja yang melibatkanmu. Nadia mengerutkan alis, bingung. Maksudnya, Pak? Kertas foto itu diletakkan di hadapannya. Tubuh Nadia kaku. Wajahnya langsung pucat. Bibirnya gemetar. Pak, ini bukan seperti yang kalian kira. Saya hanya bantu Pak Ardi waktu itu. Sumpah, Pak, saya nggak punya hubungan apa-apa. Kata sumpah terucap dari mulutnya dengan air mata yang mulai menggenang. Yasmin, yang entah sejak kapan sudah berdiri di luar ruangan, sengaja masuk tanpa diundang. Saya yang lihat langsung waktu itu. Pak, dan saya rasa, sebagai perempuan, saya harus bicara. Perilaku Nadia sudah melewati batas. Saya khawatir akan jadi presiden buruk di kalangan staf lain. Nadia berdiri lemas. Perasaannya tercabik. Di dalam hatinya, ia berteriak. Ya Allah, aku ini salah apa? Kenapa semua orang ingin menjatuhkan aku? Tapi di depan semua itu, ia hanya bisa menggigit bibir, menunduk, menahan tangis sekuat tenaga. Ia tahu, membela diri hanya akan dianggap drama. Ia tahu, di posisi seperti dirinya, kebenaran tak mudah dipercaya. Karena siapa yang mau membela seorang OB? Sore harinya, surat skorsing sementara sampai di tangannya. Selama seminggu ke depan, ia diminta tidak masuk kerja sampai semua penyelidikan internal selesai. Nadia berjalan keluar kantor dengan langkah goyah. Tak ada yang peduli. Bahkan satpam yang biasanya menyapa pun kini hanya menoleh sekilas. Lalu pura-pura sibuk mengatur lalu lintas. Di halte bus, Nadia duduk sendiri. Matanya basah, tapi ia tak menangis. Ia terlalu lelah untuk menangis. Terlalu hancur untuk berkata-kata. Buku tua yang biasanya ia peluk kini ada di dalam tas. Tak sempat disentuh hari itu. Begitu sampai di rumah, Pak Arifin langsung tahu ada yang salah. Nak, kenapa wajahmu pucat begitu? Nadia hanya memeluk ayahnya. Tubuhnya bergetar. Air matanya akhirnya tumpah tanpa bisa ditahan. Pak, aku difitnah. Pak Arifin diam, membiarkan putrinya menangis di dadanya. Ia tahu putrinya bukan gadis sembarangan. Ia tahu dengan pasti siapa yang ia besarkan selama ini. Dan hari itu, ia hanya bisa mengusap kepala anaknya sambil berbisik lirih. Kadang hidup memang gak adil. Nak, tapi orang yang dizalimi itu doanya tidak pernah tertolak. Jangan benci mereka. Jangan balas mereka. Serahkan semuanya ke Allah. Nadia mengangguk pelan, walau hatinya belum tenang. Malam itu, ia duduk di atas sajadah lebih lama dari biasanya. Ia curahkan semua keluhnya dalam doa, dalam bisikan, dalam tangis tanpa suara. Ia tak minta dibela. Ia hanya minta dikuatkan. Allah, aku tahu Engkau Maha melihat. Kalau memang aku harus kehilangan pekerjaan ini, aku ikhlas. Tapi tolong jangan biarkan mereka menuduhku atas sesuatu yang tidak pernah aku lakukan. Sementara itu, di kantor, Adrian kembali dibuat kaget ketika membaca laporan skorsing Nadia. Ia langsung memanggil kepala HR dan bertanya secara langsung.
Saat mendengar sumber laporan berasal dari Yasmin, firasat buruknya semakin kuat. Tapi ia belum punya bukti yang cukup untuk mencabut keputusan itu. Adrian berdiri di jendela kantornya lagi. Kali ini lebih gelisah. Ia tahu, jika ia diam terlalu lama, gadis itu bisa benar-benar tenggelam dalam fitnah yang dibangun dengan licik. 3 hari sudah berlalu sejak Nadia menerima surat skorsing yang membuatnya nyaris kehilangan pijakan hidup. Hari-harinya terasa panjang, penuh kekhawatiran, dan tiap detik ia lewati dalam diam yang penuh gejolak. Di dalam rumah kontrakan sempit yang hanya bersekat triplek, ia berusaha menyembunyikan luka hati di balik senyum yang dipaksakan demi tak membuat ayahnya semakin sedih. Namun ada satu hal yang Nadia tak tahu, dunia tidak sepenuhnya buta. Dan kebenaran, meski diinjak, tak pernah benar-benar mati. Pagi itu, kantor kembali sibuk. Tuan Adrian memulai harinya lebih awal dari biasanya, menolak semua rapat yang tak penting, dan meminta staf untuk mengatur ulang jadwal kunjungan khusus. Profesor Dietrich dari Jerman yang sebelumnya sempat bertemu Nadia. Secara mengejutkan, profesor itu mengirim email pribadi ke Adrian, menyampaikan ketertarikannya pada gadis muda berlogat Jerman sempurna, yang ia temui hari pertemuan kemarin. Ia ingin bertemu dengannya kembali, membawa serta dokumen pribadi yang katanya mungkin terkait erat dengan masa lalu. Adrian, yang sejak awal merasa ada benang merah yang belum terurai, segera menyambut kesempatan itu. Ia tahu, mungkin inilah waktu yang tepat untuk membuka kebenaran, bukan hanya tentang Nadia, tapi juga tentang apa yang pernah terjadi antara ayahnya dan seseorang bernama Rahmadani. Saat Profesor Dietrich datang bersama asistennya, Adrian menyambut langsung di ruang kerjanya. Mereka berbincang hangat, namun wajah Dietrich tampak kecewa saat mengetahui bahwa Nadia sedang diskors karena dugaan pelanggaran etika. "Du meine Güte, what kind of system punishes a girl for speaking the truth?" Ucapnya gusar, sambil menggelengkan kepala. Adrian hanya bisa terdiam. "Saya juga tidak yakin sepenuhnya, Profesor, tapi saya mencurigai ada permainan di balik semua ini." Profesor Dietrich membuka tasnya, mengeluarkan satu map lusuh yang sudah menguning dimakan usia. Ia menyerahkannya pada Adrian. Di dalamnya, ada beberapa surat lama, termasuk sebuah foto hitam putih yang memperlihatkan 2 pria muda. Salah satunya adalah ayah Adrian, dan satunya lagi adalah Rahmadani. Bersama mereka, ada anak kecil yang berdiri di tengah. Seorang gadis dengan mata tajam dan wajah serius. "Nadia," gumam Adrian lirih. Dietrich mengangguk. Gadis itu punya potensi luar biasa sejak kecil. Ayahnya adalah akademisi jujur, tapi dikhianati. Ia pernah bilang, satu-satunya yang ia takutkan dalam hidup ini bukan kemiskinan, tapi fitnah. Kata-kata itu menusuk hati Adrian. Ia teringat bagaimana Nadia berdiri dengan gemetar di lorong kantor hari itu, memohon pengertian tanpa suara. Betapa banyak orang yang terbuang bukan karena tak layak, tapi karena mereka terlalu diam saat dilukai. Sementara itu, di rumah kontrakan, Nadia tengah menyiapkan teh untuk ayahnya yang kembali sesak napas. Uang tabungannya makin menipis, dan ia mulai bingung dari mana bisa membeli obat minggu depan. Namun satu hal tak pernah ia tinggalkan. Setiap malam, setelah sholat, ia duduk bersimpuh dan berdoa dalam isakan. "Allah, jangan biarkan hamba MU ini hilang keyakinan. Jika kebenaran masih ada tempatnya di dunia ini, tolong tunjukkan jalan keluarnya." Jawaban itu ternyata datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Sore itu, suara motor berhenti di depan kontrakan. Seorang kurir menyerahkan surat resmi berkop perusahaan. Nadia gemetar saat membacanya. Undangan resmi. Ia diminta hadir ke kantor esok hari untuk klarifikasi. Tapi nada surat itu berbeda. Lebih hangat, lebih sopan. Ada kalimat penutup yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dimohon hadir dengan membawa dokumen pribadi jika ada, dan tidak perlu khawatir. Ini bagian dari penyelesaian. Pagi harinya, Nadia mengenakan baju terbaik yang ia miliki, kemeja putih bekas pemberian seorang tetangga dan celana kain gelap yang sudah ia jahit sendiri berkali-kali. Ia masuk kantor dengan kepala tertunduk, namun hati berdebar kencang. Setibanya di ruang pertemuan, ia terkejut. Di dalam ruangan ada Adrian,
Profesor Dietrich, Kepala HR, dan Yasmin. Semua duduk di kursi masing-masing, dan suasana sangat berbeda dari biasanya. Tegang. Nadia, ucap Adrian pelan. Sebelum kami mulai, aku ingin kamu tahu hari ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mencari kebenaran. Nadia hanya mengangguk pelan. Profesor Dietrich bangkit, menatap Nadia penuh haru. Do you remember me, Klein Machen? Nadia mengerutkan alis. Kemudian matanya membesar. Profesor Dietrich, yang dulu suka mengajari saya bahasa Jerman di taman kecil dekat kampus. Tanyanya dalam bahasa asing, setengah tak percaya. Dietrich tersenyum. Ya, dan kau masih ingat semuanya. Bahkan logatmu belum hilang sedikit pun. Yasmin menatap dari sudut ruangan. Wajahnya mulai pucat. Adrian membuka map yang tadi diberikan oleh profesor. Dikeluarkannya foto hitam putih itu. Diperlihatkan pada semua orang. Ini adalah ayahku dan ayahmu, Nadia. Mereka sahabat dekat. Mereka saling menyelamatkan. Dan mereka pernah berjanji, jika suatu hari keturunan mereka bertemu, mereka harus saling menjaga. Air mata Nadia tumpah seketika. Dan kamu tidak layak disakiti seperti ini, lanjut Adrian. Kepala HR memandang Yasmin. Setelah penyelidikan kami, terbukti bahwa laporan yang dibuat bukan berasal dari bukti sahih. Foto-foto itu diambil dari sudut manipulatif, dan tidak didukung oleh kesaksian siapapun kecuali pengirimnya sendiri. Yasmin berdiri dengan panik. Saya hanya ingin melindungi citra perusahaan, saya nggak bermaksud. Adrian memotong, suaranya dingin. Kamu bukan melindungi perusahaan. Kamu melindungi egomu sendiri. Dan kita tidak pernah toleransi terhadap fitnah. Yasmin ditarik keluar oleh tim HR. Tangisannya menggema di lorong. Tapi bagi Nadia, itu bukan momen kemenangan. Ia hanya bisa duduk, memegang erat foto ayahnya, dan menangis. Bukan karena marah, tapi karena beban yang selama ini ia pikul, akhirnya lepas. Setelah bertahun-tahun menjadi bayangan, hari itu untuk pertama kalinya ia dilihat. Setelah kejadian itu, dunia Nadia tak lagi sama. Seluruh kantor yang dulu memandang rendah kini mulai bersikap canggung. Ada yang sekadar mengangguk saat bertemu di lorong. Ada yang mencoba tersenyum, meskipun canggung dan setengah hati. Tapi tak satu pun dari mereka berani lagi berbisik atau tertawa di belakang. Nama Nadia Rahmadani kini membawa makna baru. Bukan hanya sekadar OB, tapi seseorang yang ternyata punya akar lebih dalam dari apa yang selama ini mereka bayangkan. Namun, bagi Nadia, ini bukan tentang pembalasan. Ia tidak ingin memanfaatkan sorotan itu. Ia tetap datang pagi-pagi, tetap membawa ember dan kain pelnya, tetap membersihkan kantor dengan senyum tipis, seolah tak ada yang berubah. Tapi di hatinya, rasa syukur tak henti-henti mengalir. Ia tak pernah mengira, doanya di tengah malam, air matanya di atas sajadah, bisa membawa kejutan sebesar ini. Yang berubah justru datang dari arah yang tak ia duga. Adrian. Pria itu semakin sering mengamati Nadia dari kejauhan. Bukan sebagai pemilik perusahaan yang sedang menilai karyawan, tapi sebagai seseorang yang merasa punya tanggung jawab moral yang selama ini dilupakan. Setiap kali menatap wajah Nadia, bayangan ayahnya kembali hadir. Dan setiap kali mendengar Nadia berbicara dalam bahasa Jerman, ingatan masa kecilnya di Hamburg kembali hidup. Suatu sore, Adrian memanggil Nadia ke ruangannya. Tapi kali ini, suasananya sangat berbeda. Tidak formal, tidak tegang. Hanya mereka berdua, dan sebuah map berwarna coklat tua yang diletakkan di atas meja. Nadia, kamu tahu siapa ayahku dulu? Tanya Adrian membuka percakapan. Nadia mengangguk pelan. Saya tahu beliau sahabat ayah saya. Dulu ayah sering cerita. Adrian menarik napas dalam-dalam, lalu membuka map itu. Di dalamnya, ada fotokopi surat wasiat bertanda tangan dan cap hukum. Tanggalnya menunjukkan tahun saat ayah Adrian meninggal dunia. Beberapa bulan sebelum ayahku meninggal, ia menulis surat ini. Tapi surat ini tidak pernah benar-benar aku baca secara menyeluruh, karena terlalu sibuk dengan pengurusan perusahaan dan warisan lainnya. Sampai aku ketemu kamu.
Nadia hanya bisa menatap. Matanya mulai berkaca-kaca. Adrian melanjutkan. Suaranya sedikit berat. Dalam surat ini, ayahku menulis bahwa jika suatu saat anak dari Rahmadani ditemukan, maka perusahaan harus menyisihkan bagian dari saham dan aset untuk amanah keluarga Rahmadani. Bukan karena belas kasihan, tapi karena mereka dulu pernah saling menyelamatkan hidup. Tangan Nadia menutupi mulutnya. Napasnya tercekat. Saya nggak pernah tahu tentang itu. Adrian tersenyum tipis. Tentu kamu nggak tahu. Karena semua orang lupa. Bahkan aku pun sempat lupa. Tapi Allah punya cara membangunkan kita dari lupa. Ya kan? Nadia menunduk. Air matanya jatuh. Adrian kembali menatap surat itu. Ayahku menulis bahwa kalau kamu memang anak Rahmadani, berhak atas 10% saham perusahaan ini. Bukan kecil, Nadia. Itu nilainya miliaran rupiah. Dan lebih dari itu, kamu berhak duduk di jajaran komisaris, jika kamu mau. Nadia menoleh perlahan. Wajahnya masih tak percaya. Pak, saya ini cuma OB. Saya nggak ngerti dunia bisnis. Saya belum pantas. Tapi kamu adalah bagian dari akar perusahaan ini, Nat. Kamu adalah putri dari orang yang dulu membantu mendirikan segalanya dari bawah. Bahkan sebelum perusahaan ini besar. Kamu bukan tamu. Kamu pulang ke tempat yang memang seharusnya milikmu. Nadia tak sanggup menahan tangis. Ia berdiri, membungkuk, dan bersujud di lantai sambil menangis lirih. Allah, aku nggak minta ini. Aku cuma ingin kerja yang halal. Tapi engkau beri lebih dari yang aku sangka. Jangan biarkan aku sombong. Jangan biarkan aku lupa diri. Adrian berdiri dan memegang bahu Nadia. Kalau kamu siap, aku akan bantu kamu belajar. Kamu nggak sendiri. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Nadia tak lagi di bagian cleaning service. Ia dipindahkan ke divisi pelatihan internal, mulai belajar sistem perusahaan, keuangan, hingga komunikasi bisnis. Beberapa karyawan awalnya canggung, tapi tak ada yang berani menentangnya. Satu demi satu, sisi Nadia yang dulu tersembunyi mulai bersinar. Ia cepat belajar, pandai menganalisis, bahkan mampu membaca laporan keuangan dan memberi masukan logis. Adrian diam-diam kagum. Bahkan dalam hatinya, ia mulai merasa, tak ada satupun anak direktur yang pernah secepat itu menangkap sistem perusahaan. Namun bukan itu yang paling membuat Adrian terenyuh. Setiap hari, Nadia masih menyapu lantai musola sebelum mulai bekerja. Ia masih membawa buku lusuh itu, dan masih pulang naik angkutan umum. Bahkan saat ditawari supir pribadi, ia menolak halus. Saya belum pantas diperlakukan seperti itu, Pak. Masih banyak yang harus saya jaga di dalam hati. Adrian mengangguk. Tapi kamu sudah lebih dari pantas. Nadia, kamu cuma belum melihat dirimu sebesar apa sebenarnya. 3 bulan berlalu sejak nama Nadia Rahmadani naik perlahan dari bawah ke atas. Dalam waktu yang teramat singkat, ia berubah dari seorang gadis pembersih lantai menjadi pemegang saham dan anggota pengawas perusahaan. Tapi bukan itu yang membuat orang-orang kagum. Yang membuat banyak mata terbuka adalah caranya tetap berjalan tenang, tetap merunduk saat dipuji, dan tetap datang ke musola dengan sandal jepit tuanya, bersujud lama, menangis diam-diam, seolah beban dunia masih ia pikul sendiri. Namun perubahan, walau positif, selalu menimbulkan ketidaknyamanan di hati orang-orang yang terbiasa merasa lebih tinggi. Dan sayangnya, satu dari mereka belum benar-benar pergi. Yasmin. Setelah diberhentikan karena terbukti memfitnah, Yasmin sempat menghilang. Tapi ternyata, ia menyimpan satu kartu terakhir. Ia tahu, Nadia memang bukan orang biasa. Tapi ia juga tahu, tak semua orang siap menghadapi kebesaran yang tiba-tiba. Dan Yasmin meyakini, jika ia tak bisa menjatuhkan Nadia dari luar, maka ia akan melakukannya dari dalam, dari hati Nadia sendiri. Lewat seseorang yang dulu dekat dengannya. Mantan pegawai bagian teknis yang pernah diberi pinjaman uang oleh Nadia secara diam-diam, Yasmin mulai menyebar gosip baru. Tidak dalam bentuk fitnah murahan, tapi dalam bentuk narasi licik yang tampak masuk akal.
Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa tiba-tiba aja OB bisa jadi komisaris? Gue denger-denger dia itu anak luar nikah, makanya dulu bapaknya ngilang. Jangan-jangan dia deket sama Pak Adrian lebih dari sekadar profesional. Gosip itu tidak dibisikkan di kantor, tapi menyebar di luar, di grup alumni, forum internal yang tak resmi, bahkan lewat media sosial anonim yang menyamar sebagai akun hiburan kantor. Dan seperti biasa, yang memulai bukan siapa-siapa, tapi yang menyebarkan? Hampir semua. Sampai suatu hari, Nadia duduk sendirian di pantry kecil dekat ruang pelatihan. Ia membuka ponsel usangnya dan menemukan sebuah pesan dari teman lama yang dulu satu panti asuhan saat kecil. Ya, setelah ayahnya difitnah dan ibunya meninggal, Nadia sempat tinggal di panti sebelum diangkat kembali oleh ayahnya setelah pulang dari pengasingan. Pesannya singkat. Nat, kamu nggak perlu kuat terus. Aku tahu mereka mulai sebarin fitnah. Kamu nggak sendiri. Tangannya gemetar. Bukan karena takut pada fitnah itu, tapi karena luka lama seakan dikorek ulang. Ia teringat bagaimana ia pernah dipanggil anak haram di sekolah dasar oleh tetangga. Ia teringat bagaimana ibunya pernah dihina sebagai perempuan tidak tahu diri hanya karena masih bertahan hidup saat suaminya jatuh miskin. Dan kini, saat semuanya mulai terang, bayang-bayang kelam itu mencoba kembali menggulung cahaya. Nadia menutup ponsel. Ia berjalan cepat ke musola. Dan kali ini, bukan hanya duduk. Ia bersujud lama. Tangisnya pecah. Ia tak lagi bisa menyembunyikannya. Ya Allah, kenapa harus seperti ini lagi? Apakah memang aku ditakdirkan untuk selalu disalahpahami? Aku hanya ingin hidup layak, bukan dihormati. Tapi kenapa semua ini tak pernah selesai? Sore itu, Adrian memanggilnya ke ruang rapat kecil. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Tim IT internal menemukan jejak digital penyebaran gosip dari IP anonim yang akhirnya dilacak kembali ke sumber utama, email buatan Yasmin. Tapi kali ini, Adrian tidak ingin menangani semua sendiri. Ia menyerahkan bukti itu ke Nadia. Nat, kamu punya dua pilihan. Kita bisa ajukan gugatan hukum, atau kita bisa diamkan semua ini. Nadia membaca dokumen itu pelan. Matanya mulai sembab, tapi tidak ada kemarahan. Aku tidak ingin mengejar dendam, Pak, katanya lirih. Tapi aku juga tidak ingin diam kalau itu membuat orang lain berani ulangi lagi ke orang lain yang lemah seperti aku dulu. Adrian mengangguk. Kalau begitu, kita bersuara. Tapi dengan cara yang kamu pilih. Hari berikutnya, Nadia berdiri di depan seluruh karyawan dalam forum terbuka yang biasanya digunakan hanya untuk rapat bulanan. Tapi kali ini, Nadia bicara. Tanpa teks, tanpa catatan. Hanya dengan keberanian dan luka yang belum sembuh. Ia menceritakan semuanya. Bukan dengan nada marah, tapi dengan getar kejujuran yang menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Ia bercerita tentang masa kecilnya di panti. Tentang ayahnya yang difitnah. Tentang ibunya yang meninggal karena tekanan batin. Tentang malam-malam panjangnya di kontrakan sempit. Tentang bagaimana ia memelihara bahasa asing bukan untuk pamer. Tapi karena itulah satu-satunya warisan kehormatan yang tersisa dari keluarganya. Dan di akhir pidatonya, ia berkata, "Saya bukan ingin diangkat. Saya hanya ingin dihargai. Saya tidak minta dipanggil Ibu Komisaris. Cukup panggil saya manusia." Forum itu hening. Banyak yang menangis diam-diam. Bahkan beberapa manajer yang dulu mencibir kini berdiri dan memberikan tepuk tangan yang perlahan berubah menjadi gemuruh. Adrian berdiri paling akhir. Tapi saat ia bertepuk tangan, Nadia tahu, itu bukan tepuk tangan sebagai bos, tapi sebagai seseorang yang telah melihat perjuangan dari akar terdalam. Dan Yasmin? Ia dipanggil kembali oleh pihak berwenang untuk dimintai pertanggungjawaban. Tapi Nadia tak hadir di persidangan. Ia memilih duduk di rumah, mendampingi ayahnya yang makin lemah. Bagi Nadia, kemenangan bukan soal melihat musuh jatuh, tapi tentang melihat dirinya sendiri tetap tegak berdiri, tanpa harus berubah jadi seperti mereka. Beberapa minggu berlalu setelah forum terbuka yang mengguncang hati semua orang. Nama Nadia kini tak hanya dikenal di kalangan internal kantor,
tapi mulai menyebar ke jaringan mitra perusahaan. Bukan sebagai sensasi, melainkan sebagai simbol keteguhan, kesabaran, dan kehormatan yang tak bisa dibeli oleh jabatan atau warisan. Namun bagi Nadia, semua itu belum berarti banyak. Ia tetap datang tepat waktu, tetap menyapu musola sebelum bekerja, dan tetap menolak fasilitas khusus yang ditawarkan padanya. Ia hanya ingin hidup sederhana dan menepati satu niat, menjaga nama baik ayahnya, Rahmadani, yang selama ini terpendam oleh fitnah dunia. Suatu pagi, Adrian berdiri di panggung kecil di aula besar gedung utama. Acara internal tahunan yang biasanya formal dan kaku, kini disulap menjadi pertemuan hangat. Karyawan dari semua divisi hadir. Suasana lebih santai. Tapi ada ketegangan tak kasat mata di udara, sebab dalam undangan yang dibagikan sebelumnya, Adrian menyertakan satu baris kalimat. Akan ada pengumuman penting yang menyangkut sejarah perusahaan. Nadia duduk di barisan belakang, bersama karyawan lainnya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi. Yang ia tahu, Adrian bersikeras memintanya hadir. Ketika Adrian naik ke podium, semua ruangan hening. Teman-teman, hari ini saya tidak akan bicara soal target. Saya tidak akan bicara soal laporan keuangan. Tapi saya akan bicara soal janji. Janji yang dibuat oleh seseorang yang sangat saya hormati, ayah saya. Ia berhenti sejenak. Matanya menyapu hadirin. Dulu, saat saya masih kecil, ada satu orang yang selalu berdiri di samping ayah saya dalam senang dan susah. Namanya Rahmadani. Dia bukan hanya sahabat ayah saya, tapi juga penyelamat hidupnya. Saat semua orang meninggalkan ayah saya karena fitnah, Rahmadani satu-satunya yang bertahan. Tapi dunia tidak adil padanya. Ia difitnah, dilupakan, bahkan disingkirkan dari dunia yang ia cintai, pendidikan. Adrian menunduk sebentar, menahan emosi yang mulai naik ke dadanya. Dan saya, anak dari orang yang diselamatkan, butuh waktu puluhan tahun untuk menyadari bahwa saya hampir mengulang kesalahan itu. Ia menunjuk ke arah kursi belakang. Hari ini saya ingin memperkenalkan pada kalian, secara resmi, putri dari Rahmadani. Bukan sebagai OB, bukan sebagai karyawan biasa, tapi sebagai bagian dari darah dan sejarah perusahaan ini. Nadia Rahmadani, mohon maju ke depan. Nadia membeku. Seluruh ruangan serentak menoleh padanya. Beberapa karyawan berdiri, memberi jalan. Dengan langkah perlahan dan hati berdegup kencang, Nadia berjalan menuju panggung. Di matanya, kilatan cahaya lampu menyilaukan. Tapi yang paling terasa adalah getar di dadanya. Ia tak tahu apa yang sedang menantinya. Adrian menyambutnya di depan panggung. Di hadapan semua orang, ia menyerahkan satu kotak hitam bludru. Ini bukan sekadar simbol. Ini adalah surat keputusan resmi dari Dewan Direksi yang menyatakan bahwa mulai hari ini, Nadia Rahmadani ditetapkan sebagai wakil komisaris utama perusahaan. Suara tepuk tangan bergemuruh. Tapi Nadia hanya menatap kotak itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya bergetar. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Saya tahu kamu belum siap. Tapi kamu tidak sendiri. Kamu punya kami. Dan kamu punya warisan dari ayahmu. Bukan berupa harta, tapi ilmu, kehormatan, dan nama baik. Nadia menatap Adrian. Pak, saya ini cuma anak dari lelaki yang dibuang. Saya hidup dari sisa. Saya nggak punya pengalaman. Saya bahkan masih belajar banyak hal. Tapi kamu punya hati yang kuat. Dan itu tidak bisa dibentuk dari pelatihan manapun. Di antara tepuk tangan dan gemuruh emosi yang memenuhi aula, Nadia berdiri tegak. Ia mengambil mikrofon. Suaranya pelan, tapi tegas. Terima kasih, semuanya. Saya tidak pernah bermimpi berdiri di sini. Bahkan, saya tidak pernah membayangkan saya bisa punya kursi, apalagi panggung. Tapi saya ingin katakan satu hal. Jika ini adalah takdir dari Allah, maka saya akan jalani bukan untuk kebanggaan pribadi, tapi untuk menghormati ayah saya. Untuk membuktikan bahwa fitnah tidak bisa mengubur kebenaran selamanya. Suasana berubah hening. Hanya suara isak tangis haru yang terdengar. Beberapa karyawan mengusap mata mereka.
Bahkan satpam yang dulu sering memanggil Nadia hanya dengan panggilan, Mbak OB, kini menunduk dalam-dalam. Hari itu menjadi sejarah. Nadia tak langsung menempati ruang mewah. Ia meminta waktu. Ia ingin belajar lebih banyak, mengunjungi setiap departemen, mendengar suara para staf lapangan, dan mempelajari setiap bagian dari perusahaan, dari bawah ke atas. Ia menolak dipanggil Bu Wakil Komisaris, dan lebih memilih dipanggil dengan namanya sendiri. Namun yang tak diketahui Nadia, di balik semua kejadian ini, Adrian telah menyiapkan satu kejutan terakhir. Beberapa hari setelah pelantikan itu, Nadia dipanggil ke ruang pribadi Adrian. Di sana, pria itu menyerahkan amplop tertutup, bersampul kuno, bertuliskan tangan. Ayah saya menitipkan surat ini. Katanya hanya boleh diberikan ketika kamu sudah siap. Dan saya rasa, hari itu adalah sekarang. Dengan tangan gemetar, Nadia membuka amplop itu. Di dalamnya, ada sepucuk surat dari mendiang ayah Adrian. Isinya adalah tulisan tangan yang masih tegas meski sudah lama ditulis. Surat itu berisi permintaan maaf. Dan satu kalimat penutup yang membuat Nadia menangis terseduh-seduh. Kalau kau membaca surat ini, artinya dunia telah melihatmu kembali. Nak, teruslah melangkah. Dunia boleh mencabut segalanya, tapi tidak bisa mencabut siapa kamu sebenarnya. Aku bangga padamu, anak dari sahabatku. Kamu adalah bukti bahwa kebenaran tak bisa dipadamkan selamanya. Semoga Allah selalu melindungimu. Nadia bersimpuh. Ia menangis dalam diam, tapi air matanya tak lagi membawa luka. Kini ia tahu, segalanya telah kembali pada tempatnya. Kadang, kita harus melalui jalan terjal dan dihujani fitnah agar sampai ke tempat yang memang telah disiapkan untuk kita. Dan jika kita sabar, tidak menyimpan dendam, serta tetap menjaga kehormatan, maka apa yang jadi milik kita tidak akan pernah bisa diambil siapapun. Semoga cerita ini menguatkanmu yang sedang diuji, dan semoga Allah limpahkan kekuatan bagi siapapun yang sedang berjuang tanpa disadari dunia. Jangan lupa untuk like video ini jika kisah Nadia menginspirasi hatimu. Sampai bertemu di cerita penuh hikmah berikutnya.